Star Lovers, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan lagi pada sehat semua dan juga lagi gak pada stres. Karena kalau saya sih ngerasa hari ini agak sedikit panas. Mungkin Anda berbeda, Star Lovers. Panasnya bukan cuma karena cuaca, mungkin karena panasnya kepala yang karena udah banyak kerjaan yang belum selesai, terus jadi akhirnya burn out gitu ya. Dan ditambah lagi tadi malam Anda itu gak bisa tidur, terus juga makannya juga nggak teratur, serta makannya ngasal banget gitu ya. Nah ini memang fenomena burnout itu udah banyak yang dirasakan gitu ya. Dan banyak juga memang kalau sekarang dengan kepadatan pekerjaan, kemudian juga kepadatan lalu lintas mungkin bisa jadi salah satu penyebab yang Anda ngerasa cemas, kemudian juga burnout dan segala macam. Tentunya ini berakibat juga buat kesehatan tubuh Anda gitu. Salah satunya barangkali nih kalau ketika Anda stres itu asam lambung naik. Nah itu dia, emang gak enak banget apalagi ditambah dengan notifikasi yang penuh banget di handphone Anda. Kemudian juga belum lagi telepon bolak-balik dari bos gitu ya. Nah pas banget di sore hari ini kita bakal bahas tentang ini Star Lovers, stres dikit lambung jerit, GPP ada Freshmah. Nah ini bersama tim dari Freshmah yang udah hadir di studio Star FM dan juga siap berbagi solusi atau tips serta manfaat produk dari Freshmah. Seperti apa? Nah kita menyapa dulu. Selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Ada Mas Muhammad Taufik, Product Manager dari Freshmah, yang sore hari ini akan kita ngobrol bareng soal stres, kemudian juga apa kaitannya dengan asam lambung dan segala macam ya Mas ya. Udah betul, siap betul. Mas ya, kita bakal bahas. Iya, kita mau coba berbagi tips lah ya Mas. Betul. Apalagi sekarang banyak banget yang kerasa mungkin lagi relate banget sama hal ini ya. Tapi sebelumnya Star Lovers, diingatkan untuk Anda yang kalau pengen bertanya, Anda bisa langsung hubungi nomor WA di 0818621013. Tentunya bersama Mas Muhammad Taufik dari Freshmah yang bakal membahas dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Ada 3 bingkisan untuk Anda dari Freshmah yang bertanya, penanya terbaik ya, 3 orang ya. Untuk penanya terbaik bisa langsung dapetin bingkisan dari Freshmah di sore hari ini. Nah sebelum kita ngobrol sama Mas Taufik, tentunya saya ingetin untuk Anda yang lagi live streaming di starjogja.com atau di harianjogja.com, selamat sore, Anda bisa bergabung. 3 bingkisan dari Freshmah untuk Anda yang penanya terbaik di sore hari ini, 0818621013. Satu seblak doer level 10 sama satu seblak doer level 5 ya Mbak Mas. Silahkan. Enak ini, pedes, mumpung masih panas. Ayo dimakan Rin seblaknya. Tadi kamu loh yang pengen. Iya sih, kelihatannya enak banget. Tapi takut nanti asam lambung naik. Freshmah, perpaduan madu dan ekstra kunyit bikin lambung nyaman, gak pakai Parno. Wah, enak banget. Makan enak jadi gak perlu Parno karena ada Freshmah. Freshmah sekarang punya banyak kemasan loh. Ada kemasan 200 ml, 130 ml, dan kemasan saset yang praktis dibawa kemana saja. Untung kemarin udah beli banyak buat beberapa bulan ke depan. Jangan lupa ya, Freshmah bisa dicari di apotik atau toko obat terdekat pilihan Anda. Lambung nyaman, gak pakai Parno. GPP, kan ada Freshmah. Beli Freshmah sekarang. .3 Star FM Inspiring Sound. Masih di obrolan spesial di sore hari ini bersama Freshmah. Star Lovers, sudah ada Mas Taufik yang bakal membahas. Tadi kalau misalkan ada dengerin, ada jingle atau spot dari The Changcuters dan lagunya tuh nggak asing sama kita ya Star Lovers. Lagu dari The Changcuters ini sendiri diubah jadi jinglenya Freshmah. Dan ini memang relate banget sama kita. Apalagi saya juga mengalami asam lambung dikit-dikit Star Lovers. Dan itu takut kalau makan aneh-aneh ya. Apalagi kalau udah stres datang gitu Star Lovers. Nah ini lifestyle yang berantakan pasti
kemudian juga makan nggak teratur dan segala macam gaya hidup. Nah ini Mas Taufik, bener nggak sih kalau misalkan gaya hidup yang berantakan ya, kayak misalkan pekerjaan yang juga numpuk gitu, ini bisa jadi pemicu gangguan lambung? Iya betul, karena sebetulnya ya faktanya tidak hanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita aja yang dapat menyebabkan gangguan asam lambung. Ketika kita mengalami stres, kemudian cemas gitu ya, kemudian pola tidur yang tidak beraturan, itu juga bisa mengakibatkan lonjakan asam lambung. Karena ketika kita biasanya ketika lagi stres gitu ya, tubuh kita akan secara otomatis untuk memproduksi hormon-hormon seperti adrenalin, kortisol, di mana hormon-hormon tersebut akan memproduksi asam lambung berlebih sehingga perut atau ulu hati kita terasa nggak nyaman begitu ya. Itu sih emang sedikit faktanya ya. Nah itu kalau misalnya tadi ada sebutin juga ada kecemasan atau anxiety ya, Iya, kecemasan. betul. Ini juga apakah langsung berhubungan langsung dengan naiknya asam lambung dan segala macam? Iya betul, anxiety juga berhubungan dengan naiknya asam lambung tersebut ya, karena memang ya balik lagi sih, karena cemasnya itu bisa membuat stres seseorang ya, karena stresnya itu ya dia pola pikirnya tidak karuan gitu ya, menyebabkan hormon kortisolnya meningkat sehingga sekresi asam lambungnya berlebih gitu, sehingga terasa tidak nyaman di perutnya begitu. Dan ini banyak juga yang dialami kalau saya melihat ya beberapa curhatan di media sosial yang mengaku kalau memang sering mengalami anxiety, kemudian juga mungkin karena gaya hidup termasuk konsumsi kopi yang berlebihan mungkin ya, karena sekarang betul, apa ngopi ya Mas ya. Iya betul, apalagi Gen Z sekarang ya, Gen Z kan nggak bisa dikasih tekanan sedikit kan langsung stres dia tuh kan. Kemudian kehidupannya kan dikit-dikit ngopi gitu kan, ngopi nongki gitu di mana kan, setiap hari nongki, jajanan ya, makanan-makanan yang FOMO ikut-ikutan, ada mie pedas, yuk ikut beli mie pedas gitu kan. Kemudian kayak beli seblak pedas ikut-ikutan gitu ya, apalagi anak-anak muda SMA tuh biasanya kan. Nah itu bisa menyebabkan masalah pencernaan di kemudian harinya. Jangan sampai ketika kita masih muda gitu ya, yang memang sistem imun tubuhnya masih tinggi, sistem pencernaannya masih bagus, merasa oke, aku fine aja nih, konsumsi segala macam, tidak perlu takaran 3 depan tangan gitu ya. Tapi nanti di masa yang akan datang dia mengalami permasalahan di suatu organ tubuhnya gitu. Ini saya juga termasuk yang penyuka pedas masalahnya. Yeah. Saya juga kok Mas. Seblak itu salah satu favorit. Tapi emang ketika konsumsi seblak yang terlalu sering itu pasti akan ada masalah di lambung. Iya. Biasanya betul. panas ya, kerasa ya. Iya betul. Kerasa banget panas, dan ini bisa jadi kemudian memicu kadang-kadang nih ya, kalau habis makan pedas kemudian perutnya nggak enak, itu ada malah berhubungannya dengan emosi gitu. Apa katanya rasanya pengen marah gitu ya. Saking panasnya mungkin ya. Itu karena salah satu faktor tadi hormon adrenalin kan. Jadi kalau ya betul ya, kalau kita makan makanan pedas kayak seolah-olah hidup kita bersemangat gitu kan, betul kan? Sama kayak kita konsumsi kopi, hidup kita akan menjadi bersemangat. Karena itu kan hormon adrenalin meningkat ya. Kayak kita melakukan olahraga yang ekstrim tuh kan adrenalin meningkat. Begitu sama saja sebetulnya. Jadi ini terkaitan juga dengan gaya hidup yang bukan cuma makan makanan pedas sebenarnya ya, tapi mungkin bisa jadi udah makan pedas, seblaknya level 10 misalkan gitu ya, ditambah malamnya nggak tidur gitu. Iya, gadangan. Begadang gitu ya, karena sambil ngopi pula gitu ya. Ngopi pula. Nah, udah berturut-turut itu sepertinya ya. Betul. Tapi emang ini fenomena yang terjadi di generasi sekarang atau di era sekarang yang banyak orang kemudian ngerasa kecemasan. Tapi terus gimana sih kita bisa mengatasi kecemasan ini yang terjadi sekarang seperti itu, Mas? Ya, pertama memang kita harus menjaga pola hidup ya. Pola hidup itu tidak hanya apa yang kita lakukan sendiri itu, tapi memilih beberapa kawan, beberapa teman kita ya, kemudian memilih pasangan juga kan, itu kan mempengaruhi pola hidup kita ya, betul ya. Kayak kita memilih pasangan yang toksik tuh biasanya kan stres berlebih tuh jadinya kan, apa-apa toksik gitu kan, apa-apa dicemburuin gitu, apa-apa nggak boleh. Kemudian kayak memilih teman yang kayak yang tidak memiliki
pola hidup yang sehat gitu ya, itu kan ujung-ujungnya kita juga akan terbawa ke arah sana ya. Itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga sih sebetulnya. Nah, ini terkait dengan asam lambung, terus juga apa ya? Kalau misalkan kita ngomongin soal obat yang bisa kita konsumsi, nah terus ini ada juga Fresmah. Nah, Fresmah ini boleh dijelasin nggak Mas? Fresmah ini seperti apa ini yang bisa dikonsumsi sama Star Lovers gitu? Ya, jadi Fresmah ini produk herbal ya, di mana kandungannya itu adalah madu hutan murni dan ekstrak kunyit, yang mana dua kombinasi kandungan ini menurut beberapa penelitian sinergis untuk mengatasi gangguan pada pencernaan khususnya pada lambung ya. Nah, mungkin Star Lover nanti kalau misalkan memiliki gangguan pada lambungnya gitu ya, bisa menggunakan produk Fresmah ini. Misalkan kalau misalkan memiliki gangguan orang dewasa, itu boleh seharinya 2 kali diminum. Kalau misalkan 2 kali sehari 15 mili ya. Kalau misalkan anak-anak boleh 2 hari sekali, tapi cukup 10 mili aja. Oke, ini bentuknya seperti madu gitu ya? Betul. Basisnya kita madu yang dicampur dengan ekstrak kunyit. Jadi bentuknya cairan. Kita mempunyai 3 kemasan. Ada yang botol 200 mili, kemudian ada botol kecil yang 130 mili, kemudian ada yang varian saset. Nah, ini yang cocok nih. Varian saset ini merupakan varian yang terbaru dari kami, dari Fresmah, yang memang ditujukan untuk anak-anak remaja gitu ya, yang gak mau ribet kalau misalkan kita bepergian gitu ya. Dimana dalam satu sasetnya itu kan sudah mengandung 15 mili. Jadi satu saset cukup untuk 1 kali konsumsi begitu. Anak-anak 30-an tahun boleh? Anak-anak boleh. Itu kan masih termasuk anak ibunya. Benar. Jadi ini bisa tersedia berapa kemasan, dan salah satunya yang saset ini yang gampang banget dibawa kemana-mana gitu ya. Betul. Oke, buat Star Lovers yang pengen bertanya, Anda bisa langsung hubungi nomor WA di 0818621013. Sekali lagi 0818621013. Boleh tanya tentang Fresmah ini atau yang lain berhubungan dengan asam lambung juga boleh, atau mau curhat karena abis dimarahin bos juga boleh ya. Bisa di 0818621013. Nah, ini terkait dengan Fresmah juga. Kemudian kalau misalkan ngelihat dari saya kebetulan abis lihat iklannya di YouTube ya, iklannya versi yang betul. The Changcuters, dan ini memang bukan salah satu brand ambasadornya adalah The Changcuters sebenarnya Mas ya. Betul. Dan Changcuters ini kan juga salah satu band yang bisa dikatakan relate sama anak muda. Iya, betul. Nah, gimana, mungkin boleh cerita sedikit nggak sih perjalanan akhirnya The Changcuters ini bisa jadi brand ambassador Fresmah? Betul. Karena kita kan sebagai brand yang yang mementingkan keselamatan dan edukasi kepada masyarakat juga ya. Jadi kita mencoba untuk mencari siapa nih brand ambassador yang cocok untuk anak muda tetapi tidak lekang oleh waktu. Nah, Changcuter ini kan sebetulnya band legendaris ya. Udah ada sejak aku kecil gitu ya, tapi masih eksis sampai sekarang. Nah, ini menjadi salah satu alasan kami untuk membantu atau mengajak para masyarakat gitu ya, untuk tidak perlu parno lagi ketika kita ingin mengkonsumsi makanan favorit kita. Nah, disinilah fungsi Changcuter untuk membantu tujuan kami tersebut begitu. Oke, itu ada tagline-nya adalah GPP. Nah, ya, itu GPP. Apa itu GPP itu? GPP itu kayak singkatan, bukan gak apa-apa sebetulnya. GPP itu tuh gak perlu parno, gak perlu pilih-pilih, nggak perlu pikir-pikir untuk mengkonsumsi makanan favorit kita. Misalnya nih, kita favoritnya seblak nih gitu kan, tapi punya asam lambung, tenang aja, nggak perlu pilih-pilih lagi, nggak perlu parno lagi, karena kita mempunyai solusinya untuk mengkonsumsi makanan favorit kita, yaitu dengan mengkonsumsi Fresmah terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi makanan favorit kita.
gitu. Oh gitu dia ya. Jadi GPP bukan nggak apa-apa doang, tapi ada kepanjangannya sendiri. Betul, gitu. ada maknanya Ada tersendiri. maknanya tersendiri. Ini anak-anak Gen Z banget ya, anak-anak sekarang banget ya. GPP gitu ya. Kan? Tapi ini seru banget kalau misalkan Anda pengen tahu. Saya pengen ngulik lagi tentang Freshma-nya sendiri, tapi nanti Star Lovers. Jadi kalau Anda pengen bertanya, silahkan, ada 3 bingkisan buat 3 penanya terbaik di sore hari ini. 0818621013, 0818621013. Dan kita akan kembali lagi ya Mas ya. Sebentar dulu, rehat dulu sejenak buat Anda. 0818621013. Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih dibincang spesial di sore hari ini Star Lovers. Stres dikit lambung menjerit. GPP ada Freshma. Di sore hari ini ada Mas Taufik, Product Manager dari Freshma. Dan sudah ada yang bertanya nih Mas di 0818621013. Seperti Rita di Tangerang nih, yang bertanya apakah bisa dikonsumsi untuk maintenance bagi yang sehat. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah Freshma ini bisa dikombinasikan dengan obat dokter? Monggo Mas Taufik. Ya, jadi untuk jawab pertanyaan pertama dulu ya. Freshma ini boleh tidak untuk menjadi salah satu obat atau apa ya ketika kita sehat gitu ya? Ya, jawabannya adalah boleh ya, Mbak Rita ya. Freshma ini boleh dikonsumsi ketika kita sehat sebagai tindakan atau pencegahan ya, preventif ketika kita mengalami atau mempunyai ketakutan akan penyakit asam lambung begitu. Jadi boleh digunakan ketika kita lagi sehat. Kemudian pertanyaan kedua tadi untuk dikombinasikan dengan obat-obatan dokter ya. Freshma ini boleh dikombinasikan dengan obat-obatan dokter. Jadi kalau misalkan kita lagi serangan penyakit mah nih, boleh konsumsi antasida dulu atau resep-resep dari dokter. Nah, untuk mencegah kekambuhannya terjadi lagi gitu ya, boleh dikonsumsi Freshma. Intinya adalah kalau misalkan mau dikombinasikan itu diberi jeda 1-2 jam ketika sebelum atau sesudah mengkonsumsi obat-obatan dari dokter begitu. Oke. Berikutnya Mas Nur di Serumbung. Ini pertanyaannya, Freshma bisa diminum, apakah bisa diminum saat perut kosong? Kemudian apa bisa diminum bersamaan dengan minum obat lain? Ini tadi juga sama ya. Sudah kemudian ya? Freshma ini tergolong merek baru ya, karena di warung dekat rumah belum ada gitu. Untuk apotik wilayah Magelang dipastikan, apakah bisa dipastikan sudah tersedia? Ya. Untuk mendapat perut kosong ya. Memang Freshma ini dianjurkan dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau sebelum makan. Jadi emang dapat dikonsumsi saat perut kosong. Kemudian kalau misalkan produk ini dikatakan baru, sebetulnya enggak ya, sudah beberapa tahun yang lalu kita launching gitu ya. Tetapi memang kalau misalkan dicari di warung belum ada, tapi dapat didapatkan di apotek terdekat, kayak di apotek Kimia Farma, kemudian di apotek K24, apotek Viva Apotek gitu ya, atau di beberapa toko-toko obat yang lainnya sudah ada. Berarti di Magelang kalau ada Kimia Farma, K24, Viva bisa didapatkan. Betul. Oke, terima kasih Mas Nur di Serumbung. Kemudian ada Bagus yang bertanya, pemakaian Freshma buat jangka panjang gimana ya? Terus apakah ada minimal usia yang boleh minum Freshma? Kemudian ya pertanyaan berikutnya, apakah lansia aman minum Freshma? Bagus ya, pertanyaannya bercabang semua ya. Karena ini biasanya relate banget kalau udah asam lambung Mas. Asam lambung ya. Ya, mau diulangi Mas? Yang pertama, buat jangka panjang gimana? Ya, oke. Untuk jangka panjang tentunya aman ya, karena produk kita itu memiliki izin POM TR ya, di mana POM TR ini menandakan bahwa obat ini tergolong dalam obat tradisional. Dan kami pun dalam formulanya tidak menambahkan produk atau bahan-bahan kimia lainnya, murni adalah produk herbal sehingga aman dalam konsumsi jangka panjang dan minim efek samping begitu ya. Kemudian yang kedua ada minimal nggak usia yang boleh minum Freshma? Minimal usianya adalah 2 tahun. Jadi kalau misalkan 2 tahun ke bawah ya atau masih bayi itu kita tidak rekomendasikan.
Tuh, kalau misalkan ke atasnya ya bebas ya. Kalau Lansia boleh. Oh, lansia masih boleh. Ada batas maksimal nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya, lansia, kategori lansia bisa minum Fresma ini ya. Karena ini termasuk herbal, jadi seharusnya sih aman ya untuk lansia juga ya. Oke, kita bahas soal Fresmahnya nih. Buat Anda yang pengen bertanya lagi, Anda boleh ya Star Lovers di 081 862 1013. Kan kalau misalkan madu ini kan termasuk golongannya ada madunya Mas ya. Iya betul. Kalau saya sendiri nih sebagai yang punya asam lambung, kemudian kalau mengonsumsi madu itu malah justru ada sedikit rasa lapar. Jadi kayak ada nafsu makan bertambah gitu Mas. Nah ini ada seperti itu nggak kalau dari Fresma sendiri? Ya sebetulnya kalau misalkan dari Fresma ya, mungkin ketika kita konsumsi Fresma ada kecenderungan untuk rasa lapar itu memungkinkan ada, karena kita kan kandungannya ada kunyit ya. Kunyit itu kan memiliki kandungan kurkumin ya. Kurkumin ini kan salah satu khasiatnya adalah sebagai peningkat nafsu makan. Ya bisa untuk meningkatkan nafsu makan juga sih. Begitu. Oh makanya ini disarankan sebelum makan. Iya, supaya makannya lebih gede. Oke, itu ada lanjutan lagi nih Mas. Yang bertanya di 081 862 1013, Hilmi yang bertanya kenapa Fresma baru hadir di tengah masyarakat ketika membutuhkan obat herbal berkualitas. Karena masyarakat udah pintar, ada harga, pasti ada kualitas seperti Fresma. Oh, ini pertanyaan sekaligus pernyataan Mas. Jadi pertanyaannya kenapa baru hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan obat herbal berkualitas. Kemudian sekaligus pernyataan bahwa memang ada harga pasti ada kualitas gitu dari sepertinya seperti Fresma gitu. Mungkin ditanggapi dari kenapa baru hadir gitu Mas ya. Ya memang kita sebetulnya sudah sekitar 4 tahun yang lalu ya. Fresma ini sudah di launching, dan ya kita sebelum kita menjual di offline, kita kan coba untuk dijual dulu di online ya. Online kita udah cukup tinggi ya, dimana kita buktikan dalam beberapa penghargaan yang kita raih. Kemudian ya betul sih, ada harga ada kualitas itu kita terima kasih ya kepada Mbak Hilmi atas sanjungannya. Memang produk kita mungkin cukup worth it lah ya untuk dibeli untuk penyakit lambung gitu ya, karena kita menggunakan teknologi yang cukup modern sehingga memberikan efektivitas yang cukup tinggi begitu. Oke. Berikutnya di Instagram ya Mas ya, boleh kita lanjut? Boleh. Ada Veronica, Fresma ini apakah aman diminum dari usia berapa? Mungkin diulangi lagi Mas. Ya, Fresma ini dapat dikonsumsi di usia 2 tahun ke atas ya. 2 tahun ke atas. Kalau misalkan masih 2 tahun ke bawah atau masih balita gitu ya, tidak disarankan untuk mengkonsumsi produk Fresma. Semua varian ya. Semua varian mau varian 200, mau varian 130 atau mau saset ya, semua dikonsumsi di atas 2 tahun. Oke. Berikutnya Aji Warso yang bertanya sekarang anak sekolah sudah kena asam lambung. Salah pola makan atau kenapa ya? Nah. Ya, nih. Karena sekarang itu kan anak-anak banyak sekali ya diberikan makanan-makanan yang tinggi natrium, kemudian makanan-makanan yang junk food gitu ya, makanan-makanan cepat saji. Dimana kan makanan-makanan tersebut yang namanya juga junk food gitu ya, cukup dibandingkan dengan masakan-masakan rumah ya lebih sehat makanan rumah lah ya. Itu mengakibatkan salah satu efek dari penurunan pencernaannya, sehingga ya anak-anak sekarang gampang terserang untuk penyakit lambung. Oke. Itu salah satunya adalah pola makan, dan kalau anak kecil kayaknya belum stres-stres amat ya, belum mikirin kerjaan ya kayak kita ya. Jadi mungkin ini lebih ke pola makan dan juga lingkungan kali ya. Kalau orang tua yang makannya senang pedas-pedas gitu ya, anaknya mungkin bisa mengikuti pola seperti itu ya. Iya. Anaknya orang tuanya begadang itu pun bisa mengaruhi nggak sih Mas? Mungkin juga. Iya, anak-anak itu kan meniru apa yang dia lihat ya.
ibunya senang baca, ya anaknya juga senang baca. Anaknya senang makan, ibunya senang makan pedas, anaknya juga kemungkinan seperti itu gitu kan. Pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya sih. Apalagi kalau ibunya suka seblak, anaknya perempuan ikutan juga ya. Ikut-ikutan pengen belajar bikin seblak kayaknya. Jadi bestie banget dalam hubungan dalam perseblakan itu ya gitu. Selanjutnya nih buat Star Lovers yang pengen bertanya lagi, Anda bisa hubungi nomor WA di 0818621013. Ada 3 bingkisan dari Freshmah yang bisa Anda dapatkan untuk 3 penanya terbaik sore hari ini. Dan juga kalau ngelihat Instagramnya Freshmah bisa cek di freshmah.id. Instagramnya ini orange gitu ya Mas. Iya betul. Bikin semangat dan juga bikin apa ya, kayak nambah nafsu makan juga nih ya, makan Freshmah juga nih ya. Terus kalau untuk ada ini nggak Mas, misalkan ya saya sudah terlanjur makan makanan yang memicu asam lambung nih, kayak misalkan ya tadi seblak dan segala macam pedas-pedas, dan kemudian gimana caranya supaya bisa apa ya, termasuk nggak makin parah gitu. Ya kalau terlanjur makan makanan pedas dan mengalami serangan asam lambung gitu ya, bisa konsumsi Freshmah saat itu juga, atau obat-obatan kimia lainnya seperti antasida itu boleh dikonsumsi saat itu juga. Kemudian tipsnya kalau misalkan lagi serangan asam lambung, ketika kita sudah makan makanan pedas misalkan ya, coba untuk tidak langsung berbaring. Nih banyak kan orang-orang kalau misalkan udah makan langsung berbaring atau rebahan, nah itu dapat memperparah penyakit lambung. Cobalah untuk duduk terlebih dahulu ya, duduk setegak 90 derajat gitu ya, sekitar 30 menit. Kemudian minum air hangat biasanya untuk mengembalikan kondisi kepada kondisi prima. Airnya air hangat ya? Air hangat betul. Oke, ini juga kalau yang sering dilakukan, saya juga sering. Saya mengakui bahwa kalau habis makan rebahan itu adalah nyaman banget ya. Tapi itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Apalagi kalau GERD. Jadi penyakit lambung itu kan ada beberapa ya sebetulnya, tidak hanya mah aja kan, ada yang namanya ulkus, ada yang namanya GERD gitu ya. Nah GERD itu kan singkatan dari gastroesophageal reflux disease ya, dimana di antara kerongkongan dan lambung kita itu ada yang seperti katup ya. Nah kalau misalkan GERD itu katupnya itu sedikit rusak sehingga fleksibilitasnya terganggu, sehingga yang harusnya asam lambung itu berada di lambung ini bisa naik ke kerongkongan. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kayak nyeri di ulu hati atau panas di dada gitu ya sampai ke punggung, mual, terasa asam, nah itu ciri-ciri gangguan pada GERD gitu. Itu dia. Kondisi GERD ini dapat diperparah ketika kita setelah makan langsung rebahan. Nah, langsung gitu. nonton drakor. Berjam-jam lagi. Berjam-jam lagi ya, maraton gitu ya. Oke, Star Lovers yang bertanya lagi di Instagram masih ada nih Mas, ada Rianda yang bertanya, saya penikmat kopi. Nah, amannya dalam sehari itu berapa banyak kopi yang bisa saya minum biar asam lambung tetap aman? Ya betul, kopi itu kan memang sangat dibutuhkan sebetulnya ya sebagai penunjang aktivitas gitu ya. Kalau misalkan berapa dosis kopi yang bisa kita konsumsi sebetulnya relatif beda-beda ya tiap orang ya. Tetapi kalau misalkan memang diperlukan itu seharinya maksimal di 2 gelas kopi atau setara 50 gram kopi gitu. Kalau misalkan ada ini tergantung orang-orangnya ya. Misalkan cukup beberapa teguk aja udah terasa pada lambungnya gitu ya. Ada juga yang minum kopi bergelas-gelas gitu ya, tapi tidak terasa apapun gitu ya. Itu tergantung orang-orangnya sih sebetulnya. Karena ada di Jerman, kalau nggak salah di Jerman atau Belanda gitu ya, tradisi ngopi itu bahkan sehari itu bisa lebih dari 2 gelas. Iya betul. Nah itu juga tergantung ya, budaya tergantung juga ya mungkin ya. Iya. Kemampuan orang juga beda-beda ya. Beda-beda betul. Apalagi kalau misalkan kayak americano kan cukup keras banget itu ya. Pekat kan itu. Pekat kan. banget ya. Itu betul. Mungkin sensitif buat yang asam lambung dan segala macam. Tapi ada juga yang mungkin kopi hitam, mungkin yang biasa mengonsumsi kopi hitam tanpa gula gitu, tapi malah dia merasa malah lebih segar, walaupun dia asam lambung gitu. Iya betul. Itu memang kan kafein yang terkandung dalam kopi itu kan bisa meningkatkan
hormon adrenalin ya, untuk meningkatkan kesiapan dalam hari-harinya gitu lah ya. Ya itu memang seperti itu sih, tergantung lagi kepada orang-orangnya. Kalau Mas Taufik termasuk kopi edik atau enggak nih kopi? Aku enggak sih, aku Enggak lebih ya? suka teh sih. Wow, kopi teh. Suka Tapi ngeteh? ini jangan salah, teh itu memiliki kandungan kafein yang cukup tinggi juga. Bahkan relatif lebih tinggi teh daripada kopi sebetulnya. Gitu. Cuma mungkin nggak terasa seperti kopi ya, langsung. Ya, karena teh itu memiliki kandungan-kandungan lainnya seperti alkaloidnya, flavonoidnya yang terkandung dalam teh, sehingga bisa untuk meniadakan efek samping yang dihasilkan oleh kafein. Oh, oke. Apalagi dari teh dari Indonesia ini termasuk yang banyak disukai gitu. Iya, betul. Ada lagi dari Mas Nurmahin yang bertanya, semisal kita buru-buru mau pergi, nggak sempat makan, nah supaya perut nggak sakit, kita langsung minum Fresma apa boleh? Boleh, sebelum kita bepergian misalkan gitu ya. Boleh untuk mengkonsumsi Fresma terlebih dahulu. Jadi aman ya, walaupun mungkin dalam kondisi bukan langsung makan. Jadi di dalam perjalanan dia konsumsi dulu, terus baru nanti dalam perjalanan setelah sampai baru makan gitu. Iya, nggak apa-apa. Masih aman ya? Aman. Oke, itu dia. Buat Star Lovers yang mau bertanya di WA di 0818621013. Kita rehat lagi Mas Taufik. Buat Star Lovers yang mau dapetin 3 bingkisan menarik dari Fresma, Anda bisa WA langsung di 0818621013. Dan masih di bincang spesial bersama Fresma Star Lovers yang sore hari ini membahas stres dan juga hubungannya dengan penyakit lambung atau asam lambung. Tapi GPP ada Fresma nih Star Lovers. Masih ada Mas Muhammad Taufik, Product Manager dari Fresma, yang juga bersama kita di sore hari ini Star Lovers, ngobrolin soal termasuk gaya hidup yang sekarang jadi tren. Karena kalau di media sosial tuh kayak hampir dikatakan apa ya, kalau kita nggak eksis di media sosial tuh kayak ketinggalan gitu ya Mas ya. Iya, betul-betul. Tapi ini mungkin gaya hidup yang kurang baik, malah beberapa itu malah ditunjukkan gitu di media sosial. Iya. Sebagai anak Mereka- muda, Menurutku ya, kita tuh kayak ikut-ikutan, tetapi kita belum bisa memilih mana yang memang sebetulnya harus kita tunjukkan, mana yang harus kita sembunyikan. Kayak mohon maaf nih, kayak kan sekarang banyak banget tuh cewek-cewek yang joget gitu ya. Sebetulnya itu kan secara agama harus disembunyikan gitu kan. Nah, ya seperti itu sih, memang kita tuh harus bisa memilih lah intinya. karena dengan banyak juga food reviewer atau food vlogger yang kemudian makanannya macam-macam gitu, berbagai macam, yang kemudian ada, kalau saya sendiri sebagai penonton kadang-kadang memang jadi kepengenan. Jadi ngeliat maka dia nge-review apa gitu, jadi kepengen. Itu tuh gimana menurut Mas Taufik nih, Iya, melihat itu fenomena ini? hal yang wajar ya sebetulnya ya. Itu kan bagian dari marketing juga sebetulnya. Mereka food vlogger itu pasti diundang juga sama pemilik makanannya kan, untuk mencoba mencicipi, untuk menghasilkan omset dia sendiri kan sebetulnya. Itu hal yang wajar ya, itu teknik marketing ya. Yang harus dinotis sebetulnya, apakah kita siap untuk mengkonsumsi makanan itu. Jangan sampai gitu kan, makanan-makanan yang tinggi gula kita kasihkan kepada anak-anak kita yang masih usianya di bawah 2 tahun misalkan ya, atau makanan-makanan pedas gitu ya, atau tinggi natrium kita kasihkan ke anak-anak. Itu kan yang menjadi batasan-batasan kita sebagai orang tua ya, untuk memberikan makanan-makanan tersebut. Bahkan untuk kita sendiri, misalkan kita punya penyakit lambung, ya udahlah gas saja hajar makanan gitu ya. Itu kan harus menjadi kita yang aware sama diri sendiri kan, bukan orang lain. Nah, itu self awareness juga penting ya. Betul. Jadi kita yang tahu diri kita sendiri, jangan sampai berlebihan juga makan atau konsumsinya ya. Udah tahu sakit lambung tapi pedesnya gas terus gitu ya. Tapi kalau yang berikut ini dari Eko di Bantul yang mau tanya, kalau penanganan pertama bila terjadi gejala GERD apa ya Mas? Ya, jadi kalau misalkan memang terjadi gejala GERD, sudah sempat sounding juga ya tadi ya. Kalau misalkan GERD itu kan memang gangguannya pada katupnya itu ya, katup penghubung antara lambung dan trakea ya, atau kerongkongan ya. Jadi sehingga kalau misalkan memang lagi serangan GERD itu, coba untuk jangan berbaring terlebih dahulu, duduk tegak 90 derajat ya, sekitar 30 menit. Kemudian coba konsumsi yang air hangat.
Kalau diperlukan masih 30 menit masih berlangsung gejala atau serangannya, coba langsung konsumsi obat-obatan spesifik untuk lambung begitu. Boleh menggunakan Atasida ataupun Fresma atau obat-obat lainnya. Berikutnya di Instagram ada Hilmi. Apa yang melatar belakangi Fresma menyediakan dalam kemasan saset? Karena kita sebagai masyarakat kecil ini merasa terbantu dengan produk yang berkualitas namun harganya terjangkau. Ya, ini kita mencoba untuk mendengar beberapa keluhan sebetulnya. Jadi kan dulu Fresma itu lahir dalam satu varian ya. Varian yang 130 mili varian 200 mili. Kemudian kita mencoba untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat ya. Pengen ketika kita memiliki riwayat penyakit mah, pengen deh kita nyimpan juga di kantor. Makanya kita keluarkan yang varian 130 mili. Kita coba nampung juga keluhan-keluhan masyarakat nih. Ternyata penyakit mah itu kan tidak bisa diatur kapan datangnya ya, bisa datang tiba-tiba. Makanya kita coba untuk fasilitasi untuk para penderita mah ketika bepergian gitu ya, untuk bisa membawa produk Fresma kemana aja. Ya udah kita bikin Fresma yang saset. Jadi enak ya kalau misalkan punya obat yang praktis dibawa kemana-mana, tidak merepotkan, tidak perlu sendok atau gelas takar yang untuk menuangkannya gitu ya. Cukup satu kali buka saset, minum, beres gitu kan. Itu sih yang melatar belakangi kita memproduksi varian yang saset. Karena di Indonesia juga banyak orang sibuk ya, yang nggak sempat untuk buka-buka dan segala macam, tinggal sobek langsung bisa dikonsumsi gitu. Oke, terkait dengan produk Fresma sendiri, baik itu apapun kemasannya, tentunya sebagai konsumen pengen tahu, nah ini keamanannya dari produk ini seperti apa? Apakah sudah terdaftar untuk di badan pengawas dan segala macam nih Mas? Ya, sebagai brand yang memang kita peduli dengan kesehatan dan keselamatan konsumen, pastinya kita memastikan bahwa Fresma ini sudah tersertifikasi halal Indonesia ya. Kemudian sudah terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dibuktikan dengan badan POM kita TR ya, obat tradisional, sehingga tidak perlu lagi untuk mengkonsumsi Fresma. Kemudian proses pembuatan Fresma ini kan dilakukan dengan teknologi modern ya, sehingga cukup efektif ketika untuk mengobati permasalahan lambung dan menjadi pilihan utama. Nah, pilihan utama di pasar ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang pernah kita raih ya, seperti Top Brand Award pada tahun 2025, Indonesia Best Brand Award atau IBBA pada tahun 2024, dan Best Selling Brand in E-commerce Market pada tahun 2024. Nah, penghargaan-penghargaan ini kan menjadi bukti bahwa Fresma ini menjadi salah satu pilihan utama yang ada di pasaran. Jadi ini untuk para star lovers, betul ya, star lovers. Untuk para star lovers yang ingin merasakan atau menjaga lambungnya agar tetap nyaman ketika beraktivitas sehari-hari, maka jangan ragu lagi untuk memilih Fresma. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika di e-commerce atau di marketplace gitu ya. Ada yang ngaku-ngaku bahwa itu adalah produk Fresma. Nah, ini gimana caranya supaya bisa dapetin produk yang asli gitu, Mas? Iya, betul-betul. Nah, memang ini perlu dinotis ya. Jangan sampai tergiur dengan harga murah gitu ya, tetapi barang yang didapatkan adalah produk palsu. Itu kan menyayangkan uang dua kali ya. Harus beli lagi produk yang asli gitu ya. Ya udahlah, mending tambah sedikit biayanya tapi mendapatkan produk yang asli. Nah, jadi dalam produk Fresma ini kita kan sudah memiliki suatu kode keamanan ya. Dalam semua produk Fresma ini kita sudah memiliki barcode, di mana barcode itu kita bisa scan ya. Ketika kita scan, kalau misalkan dalam scan itu menghasilkan suatu pernyataan bahwa kode telah berhasil terverifikasi, berarti itu Fresmanya asli. Kalau misalkan Fresmanya itu ketika kita scan dan tidak terverifikasi atau tidak valid, itu dapat dikatakan bahwa Fresmanya itu palsu. Gitu. Nah, kalau misalkan memang diperlukan untuk membeli di online gitu ya, bisa di official
Fresmah ID ya, ada di Shopee, Lazada, kemudian di Tokopedia. Oke, kalau pengen cari tahu informasi dan juga pengetahuan juga tentang asam lambung dan juga produk Fresmah ini bisa di media sosial apa aja nih Mas? Bisa kita ada media sosial Instagram kami ya, bisa follow tuh @fresmah.id. Kalau enggak kita ada di TikTok, kemudian di YouTube juga sama Fresmah ID. Ini langsung kelihatan kok bedanya kalau buka Instagram ya. Iya, langsung betul. gonjreng gitu. Udah pasti tuh official Instagramnya dan centang biru tentunya fresmah.id nih Star Lovers. Nah, jadi kalau misalkan pengen dapetin produk-produk Fresmah itu mungkin bisa diulang lagi Mas di mana aja dan juga di tokonya mungkin bisa diulang lagi juga. Ya. Kalau misalkan mau beli di online, belilah di official Fresmah ya. Fresmah official ada di Lazada, Tokopedia sama di Shopee. Kalau misalkan di offline kita sudah tersedia di Apotik K24, Kimia Farma Apotik, Viva Apotik, Roxy Apotik ya. Kemudian di apotik-apotik yang berada di sekitaran Jogja itu sudah banyak tersebar. Toko obat, kemudian di toko-toko herbal juga sudah tersedia, bisa dibeli di sana. Gitu. Oke. Habis ini kita bakal mengumumin pemenang untuk sore hari ini. Jadi yang sudah bertanya di sore hari ini terima kasih. Nanti habis ini kita akan umumin siapa yang jadi pemenang 3 bingkisan dari Fresmah Star Lovers. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. 101,3 Star FM Inspiring Sound masuk di sesi terakhir Star Lovers. Sebelum nanti kita ngomongin pemenang yang mendapatkan 3 bingkisan dari Fresmah yang sore hari ini sudah bertanya dan juga sudah ikutan gabung di bincang spesial bareng Mas Taufik dari Fresmah. Nah ini terakhir nih Mas Taufik sebelum kita ngumumin ya pemenang. Apa yang jadi concern berikutnya dari Fresmah supaya Indonesia nih, warga Indonesia dan juga Star Lovers nih supaya bisa aware sama asam lambung gitu? Ya, mungkin ini sedikit titipan untuk bangsa Indonesia untuk menjaga kesehatan lambungnya ya. Yang pertama mungkin kita coba untuk menjalani hidup dengan pola hidup yang sangat baik ya. Pola hidup yang baik, kemudian pola makan yang baik, pola tidur yang baik. Dan untuk para Star Lovers yang memang ingin mendapatkan suatu edukasi mengenai asam lambungnya ya, mengenai tips-tips menjalani hari tanpa sakit lambung begitu ya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pencernaan atau lambung, bisa untuk follow Instagram kami di @fresmah.id. Di sana kita akan sharing beberapa edukasi, beberapa kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas menarik dari Fresmah ya. Jadi jangan lupa untuk follow di IG Fresmah, yaitu di fresmah.id. Oke. Kita ngomongin pemenang Mas Taufik yang sudah gabung di sore hari ini. Monggo Mas Taufik nih yang bakal ngumumin Aku yang ngumumin. Tadi aku lupa ya. Oh ya, atau saya aja nih ngumumin? Ada. Aman ya. Sebetulnya untuk memilih cukup susah ya, karena memang pertanyaannya bagus-bagus dan beranak-anak gitu ya. Iya. Tapi ya namanya hadiah perlu kita pilih ya, betul ya. Dari saya memilih untuk Nur tadi. Oke, Mas Nur di Serumbung ya. Nur, kemudian Mas Bagus ya. Kemudian Hilmi. Oke, yang selamat buat Mas Nur, Mas Bagus dan juga Mas Hilmi yang sudah gabung di sore hari ini mendapatkan masing-masing 1 bingkisan dari Fresmah yang nanti akan kita infokan seperti apa untuk pengambilan hadiahnya. Dan terima kasih Mas Taufik. Terima kasih banyak Mas. Sudah hadir di Star FM dan juga berbagi insight, kemudian juga ngasih tahu Fresmah itu apa. Terus ada yang mau disampaikan mungkin terakhir kali ini? Terima kasih aja sih. Oke. Semoga sehat selalu Mas. Amin. Terima kasih banyak Mas Rizky ya. Iya betul. Untuk kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang, apalagi bertemu atau
bisa berkomunikasi dengan para Star Lovers. Oke, terima kasih, sehat selalu dan juga sukses perjalanannya. Amin, juga terima hati-hati. kasih. Semoga nanti makin dilancarkan segala event dan juga aktivasi yang ada dari Fresma sendiri ya Mas ya. Amin. Selamat sore, sampai jumpa Mas Sore, Rofi. terima kasih Mas. Star Lovers, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Obrolan saya bincang spesial bersama Fresmah.id yang ngobrolin soal stres dan juga kaitannya dengan asam lambung. Rizky Arif pamit dulu. Selamat untuk yang menang dapat bingkisan dari Fresmah dan juga nanti akan kami hubungi ya setelah yang berikut ini. Rizky Arif pamit dulu. Selamat sore, sampai jumpa.